guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang Uma dikasih kesempatan ya untuk share-share lagi. Itu kan karena udah punya bayi itu kayak semangat konten itu naik turun. Makanya dengan teman-teman like, comment, share, and subscribe itu bikin semangat Uma jadi naik lagi untuk konten. Yuk, sebelum lanjut kita akan subscribe. Oke, ditungguin sama Uma. Oke guys, terima kasih ya. Sekarang kita akan membahas bongkar-bongkar, kita kupas tuntas tentang masuk S2 di UPI. Bagaimana pembayarannya, mekanismenya, tesnya, bahkan nanti dikasih kisi-kisi. Nanti aku nulis-nulis juga ngasih tips and trick gimana cara seleksinya gitu kan. Terus gimana pembayarannya, caranya kayak gimana, ospeknya kayak gimana kalau S2, terus perkuliahannya seperti apa, mata kuliahnya seperti apa. Pokoknya 1 jam ini kita akan membahas tentang S2 di Universitas Pendidikan Indonesia yang terletak di Bumi Siliwangi. Oke. Nah, untuk itu buat teman-teman, yuk yang punya buku, catatan atau apapun itu segera bawa bukunya karena UPI akan membuka pendaftaran S2 semester genap di bulan November. Sekarang kan bulan Oktober tuh. Bulan November sebentar lagi, jadi teman-teman persiapan dari sekarang. Bawa pulpen, bawa kertasnya, kita catat atau di buku ya, biar teman-teman ada persiapan dan ada gambaran mumpung ada waktu. Oke. Kita akan membahas dari mana dulu nih? Dari seleksi atau tahapan-tahapan masuk UPI, oke? Yang pertama, kapan sih UPI membuka pendaftaran semester ganjil dan genap? Harus teman-teman catat. Kalau biasanya semester ganjil itu dibuka pada bulan Maret, terus juga nanti itu sampai April dibuka, biasanya 2 bulan. Terus Juni itu biasanya tes, Juli itu biasanya pengumuman. Nah, Agustus untuk persiapan perkuliahan, September udah mulai kuliah. Itu semester ganjil. Kalau semester genap itu biasanya dibuka di bulan November tuh. November terus sampai Desember dibuka gitu kan. Terus persiapan tes dan sebagainya itu di akhir tahun, nanti perkuliahan di awal tahun baru. Ya, jadi teman-teman harus sering ngecek. Di mana sih ngeceknya kalau UPI? PMB UPI Edu. Nanti aku tulisin di description box. Untuk S1 nih. Kalau S2 dan S3 itu ada di http app.pmbupi.edu. Nanti aku juga bakal share linknya ya. Maaf kalau ada salah-salah. Nah, itu yang pertama, kapan dibuka? Udah dijawab. Yang kedua itu adalah berapa sih biayanya ya. Kalau tahun sebelumnya itu untuk S2, karena kita mau bahas S2 dulu ya. Kalau S1 nanti mungkin kalau ada yang mau aku bahas juga. Tapi karena aku udah S2, nanti aku S2, aku sekarang mau kupas tuntas S2 dulu. Untuk S2 ini bayarnya 750 kalau tahun kemarin. Tahun ini aku ya, kalau sebelumnya 700. Jadi biasanya itu setiap tahun itu naik guys 50.000 gitu. Kalau di aku 750. Kalau yang mau daftar dokter itu bayarnya 850. Jadi beda 100, oke? Catat ya, siapin. Semoga teman-teman dan orang tua teman-teman punya rezeki yang bagus, yang baik untuk ikhtiar kita mencari ilmu, khususnya di UPI. Karena UPI itu universitas terbaik di Indonesia. Salah satu universitas terbaik di Indonesia, oke? Selanjutnya, mekanismenya seperti apa? Wajib dicatat banget ya mekanismenya. Yang pertama tadi, buka web. Di sini ya, aku ketik di sini ya untuk S1, S2, S3 ya, tapi kita fokus ke S2 sekali lagi. Oke, selanjutnya nanti di web itu ada pilihan ambil nomor bayar. Klik aja ambil nomor bayar. Sesudah itu teman-teman langsung ke bank. Kenapa? Karena di situ adalah nomor bayar itu untuk membayar biaya pendaftaran yang tadi 750. Kita milih mau di mana. Biasanya kita banyaknya di BNI. Kemarin aku di BNI kan. Langsung aja Mbak mau bayar pendaftaran seleksi S2.
ini nomor bayarnya. Nah, ketika dibayar nanti dari pihak bank itu dikasih nomor seleksi dan PIN, dikasih di print, jadi itu gak boleh hilang ya, itu wajib banget dicatat. Nah, kalau udah dapat langsung kita buka lagi web tadi, langsung ke login pakai nomor seleksi dan PIN yang dikasih dari teller tadi ya. Langsung kita masuk. Nah, bray aja di situ adalah biodata dan identitas yang harus kita isi. Yang pertama, upload foto kita yang terbaik, yang cantik, yang bagus ya. Fotonya itu ukuran 4x6 ya, 4x6 diupload, itu foto kita. Terus isi biodata, biodatanya ada apa aja, biodata diri dan keluarga ya. Biodata diri dulu yang lengkap nama, alamat, tanggal lahir. Terus apa sih, sekolahnya dulu, SD, SMP, SMA-nya di mana kalau nggak salah, diupload juga. Terus juga biodata keluarga, ayah, ibu, berapa bersaudara. Terus juga biaya listrik, air, luas tanah itu ada gitu kan, tapi bersifatnya tidak wajib. Jadi kalau ada yang mau daftar dan isi itu semua boleh, tapi kalau yang nggak bertanda merah nggak diisi juga nggak apa-apa itu. Terus yang kedua itu ijazah wajib di-upload ya, ijazah S1 berarti ya, kita ijazah S1 nya di-upload. Terus transkrip nilai kita juga harus di-upload, karena IPK minimal untuk daftar S2 itu adalah 2,75, maksimalnya 4 kan, bagus banget. Nah, itu boleh. Kalau untuk S3 itu minimal IPK-nya 3 baru bisa daftar ya. Cek lagi, semoga teman-teman lah pada pintar lah, jago. Itu transkrip nilai, oke. Terus TOEFL nih, banyak yang nanya, TOEFL wajib gak sih S2? Aku tuh pengen S2 tapi TOEFL aku belum mencapai persyaratan gitu kan. Nah, ternyata TOEFL itu jangan bilang-bilang ya, TOEFL itu wajib menjadi syarat sidang kita. Jadi kalau di awal pendaftaran itu nggak diupload gak masalah. Jadi kita boleh mempersiapkan selama proses pembelajaran S2 kita. Nanti pas sidang baru wajib ada syarat TOEFL, harus minimal 500 skornya tuh. Nah, alhamdulillah kemarin aku juga belum mencapai itu, tapi tidak ada wajib upload gitu kan, karena boleh saat proses S2. Yang wajib itu saat sidang, berarti kan S2 itu 2 tahun, kita ada waktu 2 tahun untuk belajar TOEFL ya. Karena juga kalau mahasiswa UPI itu tes TOEFL-nya tuh murah, sekitar 85 ribuan di balai bahasa, tapi harus ikut prosedur dan waktu yang sudah ditentukan karena suka penuh gitu kan. Karena kalau di luar mahasiswa itu bayar 500 ribu gak tau berapa, 800 gak tau lupa lagi ya, karena di luar kan mahal. Makanya kalau udah status mahasiswa kan enak, udah mah murah, terus ada waktu untuk tes. Jadi gak usah khawatir kalau teman-teman belum mencapai skor 500. Aku juga belum mencapai sih, gak apa-apa, masih ada waktu gitu ya TOEFL-nya. Jadi gak usah khawatir, yeay, gak usah bingung, seneng kan, alhamdulillah ya. Jadi gak usah ragu lagi, gak usah khawatir lagi, TOEFL boleh nanti saat mau sidang tesis, jadi masih ada waktu. Oke. Selanjutnya itu ada surat penugasan bagi yang sudah bekerja. Jadi kayak surat tugas dari yayasan atau ketua lembaganya bahwa kamu yang udah kerja itu benar-benar bekerja di sini, dan ada surat tugas gitu kan. Karena barangkali nanti lagi perkuliahan teman-teman itu ada waktu yang bentrok dengan pekerjaan, itu memang ada bukti bahwa kita sudah bekerja, makanya wajib diupload. Bagi yang sudah bekerja, kalau belum nggak apa-apa, nggak ada tanda merahnya. Terus selanjutnya ada rencana penelitian bagi S3. Jadi kalau yang mau daftar S3 itu wajib menuliskan atau menyantumkan rencana penelitian tentang apa gitu. Jadi harus siap. Itu kan kalau untuk S2 nggak perlu ada rencana penelitian dan nggak perlu upload penelitian di pendidikan sebelumnya gitu kan. Kalau S3 itu dulu penelitiannya tentang apa, wajib di-upload kayak gitu. Terus selanjutnya harus ada surat rekomendasi dari dosen. Nah, surat rekomendasi ini seperti apa, bentuknya seperti apa? Apakah dosen itu ngirim surat bahwa ini Ilmia Amalia direkomendasikan S2 oleh saya, atau kayak gimana gitu.
Nah, kalau surat rekomendasi ini gampang banget, jadi kita gak usah pusing ya. Kalau aku kayak gini dulu, aku nyari 2 dosen karena memang harus ada 2 dosen yang merekomendasikan. Di chat tuh, yang pertama Bu Tuti Istianti, yang satu waktu itu direktur di UPI Cibiru ya. Pak Asep, makasih banyak ya sudah merekomendasikan. Kita chat, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Ibu atau Bapak, perkenalkan saya Ilmi Amalia gitu kan, alumni dari UPI Cibiru gitu. Alhamdulillah saya ada rencana untuk S2 dan saya berharap bahwa Bapak atau Ibu bisa menjadi dosen yang merekomendasikan gitu, atau dosen yang memberikan bukti bahwa saya benar sudah lulus S1 dan saya direkomendasikan untuk lanjut S2 seperti itu gitu. Oh iya, Masya Allah, Barakallah, hebat misal gitu kan, dibalas selamat ya melanjutkan studinya dan sebagainya. Nanti Bapak harus bagaimana, misal kalau dosennya belum paham, nah minta nama lengkap aja, jadi gelarnya wajib ya gitu kan, profesor atau doktor atau MPD atau apa ya, untuk mencantumkan nama lengkap dan email. Nah, di sini nih, jadi email itu akan menjadi alamat nih. Jadi dari UPI itu mengirim surat. Jadi kita gak usah pusing-pusing. Dari UPI mengirim ke surat ke email dosen yang kita cantumkan di situ. Nanti sama dosen kita dijawab atau dibalas gitu kan, bahwa benar atau bahwa betul mahasiswa ini akan melanjutkan S2 dan sebagainya. Jadi gampang banget itu mah gitu kan. Nah, udah gitu dicantumin aja nanti di situ tadi web tuh nama dosen 1, nama lengkap dan alamat Gmail atau emailnya yang aktif. Terus dosen 2 siapa, itu wajib ya. Itu adalah yang biasanya dipusingkan, ini rekomendasi kayak gimana, ternyata gampang banget gitu kan. Terus apalagi ya, udah sampai situ. Terus teman-teman jangan lupa sering ngecek, karena ada biodata yang sudah disediakan oleh UPI yang harus kita download gitu kan. Terus harus kita tanda tangan, bahkan ada surat yang menunjukkan bahwa kita itu memang sudah alumni atau kita berkelakuan baik, yang ditanda tangan dan di materai, dikasih materai, itu wajib banget. Makanya kalian harus ngecek, bahkan sesudah nanti kita keterima ada yang harus diupload. Aku juga hampir kelewat gitu ya, saking lupa, tapi alhamdulillah masih bisa diupload saking kelalaian aku untuk apa sih namanya, ngupload kayak gitu. Udah zuhur nih. Buat teman-teman yang mau sholat dulu, aku skip dulu ya, selagi azan kita akan lanjut lagi. Guys, nih aku sekarang syuting atau bikin video di kelas PKBM di tempat kerja suami aku nih. Nanti aku ngasih tips and triknya ya, ngasih bocoran soal juga nih di sini. Dan alhamdulillah azan, jadi insya Allah nanti aku karena harus pulang dulu, aku bakal tuntasin dulu pembahasan ya di sini, baru aku sholat. Jadi teman-teman yang lagi nonton boleh skip dulu, terus sholat dulu biar berkah tuh. Enak banget, jadi aku nanti bakal sering-sering konten di sini guys. Sendiri guys, enak kan. Oke guys, alhamdulillah kita akan lanjut ya sampai tuntas. Udah gitu aku juga bakal sholat ya, karena di sini kan beda tempat. Kita akan tuntasin, oke? Tuntaskan terlebih dahulu. Tadi udah semua berkas itu diupload, alhamdulillah beres. Langsung kita menunggu jadwal seleksi. Nah, seleksi yang muncul itu seleksi apa aja? Yang pertama itu ada TPA, tes potensi akademik, 90 menit. Yang kedua itu ada tes bahasa Inggris, tes tulis ya. Dan semuanya itu dalam bentuk UTBK, ujian tulis berbasis komputer ya. Kalau misal pandemik ini udah membaik dan memungkinkan untuk tes di kampus, itu pasti tes di kampus. Tapi qadarullah, karena kemarin itu masih masa-masa pandemik, aku itu tesnya secara online, tapi sama-sama di sana sangat tertib, ada birokrasi yang sangat aman ya, sangat adil untuk semuanya ya, tidak ada apa sih perbedaan dan membahas syarat dan sebagainya. Itu bagus banget sih di UPI
Jadi mau online atau offline sama aja, yang penting kita persiapan. Oke. Tadi TPA, terus bahasa Inggris. Yang ketiga itu ada wawancara bagi jurusan-jurusan tertentu. Catat nih buat teman-teman yang mau tes atau daftar S2 jurusan-jurusan ini, wajib persiapan untuk wawancara. Jurusan apa aja? Yang pertama itu jurusan kebahasaan, yang milih bahasa atau pendidikan bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, itu akan diwawancara tentang keterampilan berbahasa itu sendiri. Misal Perancis, nanti ditesnya bahasa Perancis, sampai mana keahlian kita dalam kecakapan bahasa Inggris atau bahasa asing kita sesuai dengan jurusan. Itu program bahasa. Yang kedua itu jurusan seni dan arsitek, itu ditanya tentang pengalaman, terus juga kedepannya mau seperti apa pekerjaannya, atau juga portofolio yang sudah dikerjakan. Kayak seni apa, nanti diliatin portofolionya. Arsitek, desain-desainnya itu seperti apa, itu dipersiapkan yang terbaik ya, untuk membuktikan bahwa kita layak untuk melanjutkan S2. Oke. Selanjutnya jurusan IPA, kimia, fisika, biologi, matematika, dan ilmu komunikasi. Itu ada wawancaranya. Nah, kalau teh ini atau Uma kemarin di tes wawancara nggak sama suami? Karena suami juga alhamdulillah kan lulus S2 jurusan administrasi pendidikan. Kalau Uma pendidikan anak usia dini ya. Nggak ada wawancaranya, alhamdulillah. Berarti nggak perlu di hari keduanya biasanya wawancara, nggak perlu gitu kan. Nah, wawancaranya juga hanya 30 menit. Terus selanjutnya yang melaksanakan wawancara itu adalah mahasiswa atau calon mahasiswa yang mendaftar S3, itu wajib untuk diwawancara. Jadi wajib hadir ya. Oke. Nah, udahlah semua rangkaiannya. Biasanya kita nunggu. Kalau kemarin itu Maret April pembukaan ya. Mei nunggu gitu kan, Juni itu tes, Juli itu pengumuman. Nah, kalau misal pengumumannya udah ada nih, alhamdulillah keterima, masya Allah, alhamdulillah ya Allah sudah percaya. Karena kata orang lain S2 mah gampang kok, nanti gak ada persaingan, terus tesnya gampang. Enggak kayak gitu. Banyak dari teman-teman aku yang bilang tahun sebelumnya aku udah daftar loh S2 PAUD tapi nggak lolos, terus aku jurusan ini nggak lolos juga gitu kan. Nah, jadi jangan menyepelekan ya gitu kan. Lolos nih alhamdulillah rezekinya teman-teman gitu. Nah, baru selanjutnya registrasi ke UPI untuk lapor diri. Itu wajib banget ya. Kalau nggak hadir sama dengan mengundurkan diri. Kecuali teman-teman ada kendala, itu wajib konfirmasi ke prodinya masing-masing ya. Karena biasanya aku itu langsung ada grupnya gitu, ada Instagramnya. Chat aja ke admin. Kalau aku dulu ada PAUD Pasca, terus kalau suami aku ada Adpen Jaya, administrasi pendidikan Jaya di Instagram. Itu chat langsung, Kak ada WhatsApp gak? Jangan kudet, jangan yaudah nunggu diundang. Siapa yang mau ngundang? Mereka juga gak tahu kita daftar atau enggak, kita lulus atau enggak kan gitu. Bahkan kalau aku mah dari sebelum pengumuman itu udah ada grupnya. Jadi pas pada live tuh ya Allah, kasihan mereka nggak keterima kayak gitu, atau ada hal lain dan sebagainya. Makanya kalian harus up to date ke sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok mungkin ada gitu yang punya gitu kan, yang Instagramnya aktif gitu ya, prodinya aktif gitu. Kalau aku kemarin di Instagram dimasukin tuh ke grup, jadi di situ ada informasi-informasi yang tidak ada di web tapi ada di prodi masing-masing, ngerti nggak kan? Kalau di web itu untuk keseluruhan gitu kan. Nah, kalau untuk di Instagram atau di grup itu kan khusus untuk prodinya tertentu, jadi jangan sampai ketinggalan gitu kan. Karena kan misal ospeknya itu online atau ospeknya offline dan sebagainya kan kita nggak tahu, atau pengumuman itu diundur atau dimajukan gitu kan. Makanya penting banget kita up to date. Catat ya, kita harus aktif gitu kan, jangan nunggu kita udah gede kan kita. Nah, udah gitu registrasi ke UPI untuk apa? Lapor diri, untuk menyerahkan berkas-berkas apa aja, KTP atau SIM. Yang kedua itu KK ya, kartu keluarga itu wajib dibawa. Print out kartu peserta ya. Selanjutnya itu bukti kita diterima. Selanjutnya biodata diri yang dikasih oleh UPI kita print. Nanti ada di web, kita tinggal print aja, unduh, gampang banget ya.
Jadi itu wajib dibawa, dikasih di map. Kalau teman-teman ngecek Instagram aku ada lika-liku kuliah bawa bayi. Nah waktu itu aku lapor dirinya bawa bayi kan. Nah di situ aku nunjukin bahwa di sana siapa aja yang datang gitu kan. Waktu itu di Direktorat Kemahasiswaan di seberang gedung Pasca Sarjana. Di situ semuanya pada ngumpul, ngantri, menyerahkan berkas pakai map satu-satu. Itu wajib banget. Kalau enggak sebenarnya mengundurkan diri. Oke, selanjutnya gitu kan. Nah, gimana nih buat teman-teman yang lulus daftar beasiswa tapi pengumumannya itu belum ada gitu kan, belum ada kelulusan apakah dia lulus atau enggak, belum ada pengumuman apakah dia lulus atau enggak gitu. Itu wajib kontak ke prodinya masing-masing, karena biasanya di setiap prodi kayak aku di PAUD itu ada keleluasaan tanggal untuk lapor diri tersebut gitu. Barangkali kan dia nggak melalui tes mandiri, karena yang aku jelasin kan untuk tes mandiri. Nah ini kalau beasiswa itu kayak BPI, Jabar Future Leader, kalau saya Jabar, pokoknya beasiswa Jabar, terus juga LPDP, misal ada perbedaan pengumuman gini ya. Nah itu wajib hadir, karena biar ada keleluasaan untuk bayar semesternya gitu kan, untuk bayar lain-lainnya atau registrasinya itu ada keleluasaan. Makanya tadi harus aktif, kita harus mencari tahu gitu, karena ada juga yang apa ya istilahnya tuh bukan cuti, jadi mengambil apa dulu lah sambil nunggu gitu. Ada yang sambil nunggu pengumuman itu kuliah gitu kan, ada yang nggak kuliah gitu kan, karena ada keringanan itu. Makanya kita harus aktif gitu ya. Yang beasiswa ada yang keterima, alhamdulillah dia langsung masuk gitu kan. Kayak LPDP, teman aku ada 2 orang yang LPDP kayak gitulah, makanya alhamdulillah. Nah ini informasi juga, kalau yang mau daftar melalui beasiswa itu harus jauh-jauh hari nyari info tentang beasiswa tersebut, karena pembukaan untuk daftar beasiswa sama pembukaan untuk menjadi mahasiswa itu beda. Kalau untuk beasiswa itu biasanya lebih cepet gitu. Jadi jangan berarti kalau mau daftar sekaligus beasiswa di tanggal dan bulan yang sama ya, enggak gitu kan. Kayak aku mau daftar LPDP, ternyata udah pengumuman orang lain yang lulus gitu kan. Yaudah deh gitu kan, aku beasiswa suami aja kayak gitu. Nah makanya harus up to date gitu kan. Nah biaya semester lainnya kayak gimana kalau di S2 nih, pertanyaan lagi nih yang aku bahas. Kalau di S2 itu flat guys, jadi kita daftar 750, terima tuh, langsung kita dapat tagihan semesteran. Nah itu bayarnya aku 8.500.000-an lah, pokoknya 8.500.000 sekian. Jurusan lain juga sama, suami aku bayarnya sama 8.500.000 sekian gitu kan. Nah bayangin aku setiap semester 8.500.000 sekian dikali 2, Masya Allah, semoga ada rezekinya ya Allah, semoga dimudahkan. 2 tahun kan, berarti 2 tahun itu 4 semester dikali 4 gitu kan, Masya Allah. Nah itu flat guys. Kalau kita kan S1 waktu swasta ya, waktu swasta semester 1 sekian, semester 2 sekian, semester 3 sekian. Terus kalau ada yang mau uji lab atau apa-apa bayar lagi. Nah kalau untuk S2 itu flat guys, setiap 6 bulan itu segitu, jadi gak usah khawatir. Makanya bagus banget kalau teman-teman dapat beasiswa, itu biasanya semester dapat, buat kosan dapat, buat buku dapat, buat seminar internasional dapat, buat publish jurnal itu dapat. Makanya teman-teman dari sekarang cari tuh beasiswa. Aku mau ngasih tahu karena alhamdulillah gitu kan, ngebantu banget nih. Aku dengar cerita teman-teman dan gampang, biasanya gampang ya untuk yang mau ikhtiar kayak gitu. Oke, selanjutnya matkul, mata kuliah dan perkuliahan seperti apa. Jujur Li, aku waktu daftar itu berharap kuliahnya online, karena kenapa? Pertama dari rumah ke kampus itu jauh, walaupun memang sih perjuangan gitu kan, tapi kan sekarang bensin udah mahal gitu kan. Tapi ya emang perjuangan pasti kebayar, itu malah gak memungkinkan, pasti dibayar, pasti akan kebayar gitu kan sama Allah mah ya, gak akan sia-sia. Tapi yang kedua, aku tuh punya bayi gitu kan, aku tuh sedih sebenarnya pas pengumuman langsung ada jadwal perkuliahan itu Senin, Selasa, Rabu.
offline itu kan di kampus. Aku benar-benar nangis banget, genggoikan gitu, nangis karena ternyata udah diketok palu sama rektornya untuk semester ganjil itu offline dan online bagi kondisi-kondisi tertentu. Kayak kemarin ada pordoska, apa kan olahraga dosen dan karyawan gitu kan, dosen-dosennya olahraga, kita ada secara online kayak gitu. Tapi kalau suami aku tuh blended itu campur, semester pertama online, semester nanti selanjutnya offline, atau sebelum UTS online, sesudah UTS offline. Itu kan kayak ngebantu banget, sumpah kayak ngebantu banget gitu kan. Tapi ada juga teman-teman yang ya mending offline dong, kita kan udah bayar mahal gitu kan, kenapa sih pengen offline, pengen online, aku jauh-jauh bisa merantau gitu kan, tapi nggak ini gitu kan. Dan sebenarnya itu kan pribadi masing-masing. Tapi kalau buat aku sendiri ya pengennya online gitu kan, atau blended. Tapi untuk jurusan aku mereka udah komitmen, dosen-dosen itu yuk kita mah komitmen, yuk kita offline aja, secara langsung aja gitu kan. Walaupun menurut aku sih kalau S1 itu ya bolehlah diwajibkan gitu kan, sebisa mungkin untuk offline secara langsung gitu, tetap muka, karena mereka biar belajar manajemen waktu, terus sosialisasi dengan temannya, terus mengenal lingkungannya, itu bolehlah secara 4 tahun gitu kan. Tapi kalau S2 itu kan banyak yang kerja, ada yang punya anak, terus lokasinya juga jauh, ada yang bentrok dan sebagainya. Ya ini curhat, tapi jangan bilang-bilang. Gak apa-apa sih, kalau namanya juga kan dari hati gitu kan, gak apa-apa sih, bukan marah-marah juga, tapi ya keinginannya gitu kan. Tapi ya semoga aja memang Allah itu menakdirkan ini semua biar pahalanya lebih gede, gak sih? Pahalanya lebih gede, keluarga baru, pengalaman baru, pokoknya semuanya berharga hikmahnya buat aku kan. Nah aku juga jadi kalau suami online, aku offline, kadang aku naik motor sama Abi gitu kan, karena Abi juga kan jadi dosen juga jurusan administrasi pendidikan gitu kan. Kalau aku mah kan PAUD. Nah jadi aku mah kadang suka sama Abi, suami aku online, atau suami aku nganterin, nanti ngejemput kayak gitulah, karena aku nggak boleh sendiri kan. Jadi kalau nggak dianterin ya sama Abi naik motor gitu. Kalau aku mah naik motor, naik mobil, oke, gak masalah gitu kan. Ya harapannya sih bisa blended juga gitu kan, tapi nggak apa-apa, tadi ambil hikmahnya aja. Oke, gitu. Jadi perkuliahannya udah mulai offline. Terus jadwalnya seperti apa? Alhamdulillahnya teh S2 mah karena udah punya keluarga, ada yang udah kerja, ada yang punya lembaga gitu kan, yayasan dan sebagainya. Itu mereka para prodi dan dosen-dosen itu pinter banget, hebat banget. Si mata kuliahnya itu dipres secepat mungkin. Jadi Senin Selasa Rabu, alhamdulillah aku kuliahnya sebenarnya Senin Selasa Rabu, tapi padat dari jam 7 sampai jam 3. Nah kalau hari Selasa itu aku cuma satu matkul gitu, karena kan dosen juga ada yang ngajar S1, ada yang beda jurusan, ada beda prodi ngajarnya, ada yang punya kesibukan, ada yang udah di komisi apa gitu kan kerjaannya tuh. Jadi udah Senin Selasa Rabu gitu kan. Nah terus di sini tuh ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan gitu kan, asal memenuhi SKS-nya. Minimal itu SKS di semester pertama itu 15 SKS, sekitar 5 atau 4 mata kuliah lah. Pokoknya kan ada satu matkul itu 2 SKS, terus ada yang apa sih namanya gitu kan, pokoknya mah. Nah jadi nah udah gitu jadi lupa lagi ya. Oh ya, jadi kan Senin Selasa Rabu tuh kan aku di hari Senin dan Selasa itu mata kuliah wajib. Nah di hari Rabu itu mata kuliah pilihan, semuanya teh pilihan. Mata kuliah pertama pagi-pagi terus yang kedua dari jam 10 sampai jam 12, terus yang ketiga itu dari jam 1 sampai jam 3. Itu mata kuliah pilihan. Kalau misalnya teman-teman gak akan ngambil tiga-tiganya atau cuma satu, itu boleh banget. Tapi nanti teman-teman pas sidang itu kan harus memenuhi SKS gitu kan. Jadi aku mah sengaja ngambil di awal biar nantinya tuh fokus kayak TOEFL, terus seminar internasional, terus publish jurnal, dan tugas-tugas lainnya kayak gitu. Jadi aku mah nyicil dari sekarang, udah dipenuhi tuh si matkul wajibnya udah aku ambil gitu. Nah
itu kan. Selanjutnya itu ada 2 kelas. Satu kelas itu kalau di aku yang S1-nya itu linear. Aku kan sekarang S2-nya UPI. Nah, yang S1-nya UPI itu disatuin, di satu kelaskan gitu kan. Alhamdulillah, jadi si teman-teman teh semuanya basicnya ada S1 gitu. Jadi si pelajarannya teh yang memang sudah dibahas di S1 gak akan muncul lagi tuh di S2. Jadi gak akan banyak-banyak. Nah, yang kedua itu ada kelas unfullen atau S1-nya itu enggak ambil jurusan yang sama. Ada yang bahasa Prancis, ada yang kimia, akuntansi. Itu boleh mereka lanjut S2, tapi mata kuliahnya dibedakan dan kelasnya itu dibedakan. Kalau unfullen itu bahkan ada sampai hari Kamis berapa matkul, misal Jumat berapa matkul. Kenapa aku tahu? Karena suami aku itu S1-nya di Telkom, jurusan teknik, terus S2-nya itu di UPI, jurusan administrasi pendidikan. Jadi kan ada mata kuliah yang harus dia kejar gitu kan. Nah, dikejarnya tuh di hari-hari itu beda, di kelas unfullen mah kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya teh memang kalau aku mah S1-nya PAUD, jadi ke S2-nya teh teman-teman teh udah tinggal melanjutkan aja kayak gitu. Jadi ada 2 kelas linear sama kelas unfullen gitu. Selanjutnya, kalau S2 itu gimana sih ospeknya? Apa kayak S1 dulu? Aku ingat-ingat dulu ya. Kalau S1 itu pakai baju putih-putih, terus pakai nemtek, pakai pita sesuai kelompok, terus bawa apa sih? Tugas-tugas yang ditentukan oleh panitia, terus tugas kelompok, tugas bikin video dan sebagainya. Nah, S2 tuh kayak gimana? Nah, kalau S2 itu alhamdulillah nih, kalau teman-teman yang sering ngecek Instagram aku mah sering ngeposting di Instagram. Waktu itu kan digabungin tuh ya S1 sama S2. Karena waktu itu tuh kalau S2 kan 3 hari ya. Yang pertama itu pembukaan secara online ya, secara online gitu kan, semuanya ospek ya seupieun. Bayangkan di S1 ke S3 dihijikeun di gimnasium, jadi campur kan, disatuin di gimnasium gitu kan. Nah, kalau S2 mah alhamdulillahnya online. Aku sama suami di rumah secara daring. Suami aku bahkan bisa sambil kerja, aku bisa sambil nyusuin dede. Alhamdulillah. Nah, untuk hari kedua itu secara offline atau luring atau harus ke kampus. Ke kampus lah aku sama suami gitu kan. Nah, di situ ada yang S1, ada yang S2. Kalau S1 mah pada ngampar semuanya pakai pita, pakai batik gitu kan, pakai tanda-tanda khas masing-masing. Kalau S2 mah pada duduk di kursi-kursi kayak gini ya. Di kursi-kursi kayak gini, sama S2 sama S3 maksudnya. Sama S3 gitu kan, karena memang udah pada gede, udah pada bapak-bapak gitu kan, masih sama kayak S1 mah masih seru gitu kan. Nah, mungkin mereka juga menghargai, ada yang udah punya yayasan, ada kepala apa gitu kan, yang S2 S3 teh duduk gitu. Jadi udah gitu langsung aja ke prodi masing-masing untuk pengenalan kampus, pengenalan dosen gitu. Jadi kita mah santai aja. Bahkan aku kan bawa dede kan sama dosen teh ini, sok bawa dedenya di sini sama adik teh ini gitu kan, nggak apa-apa ikutan. Terus atau ini ada ruangan khusus bayi atau mainan kan, namanya juga jurusan anak usia dini ya. Ada buku-buku mainan AP dalam gitu kan, alat permainan edukatif itu boleh banget pada ngizinin gitu kan. Alhamdulillah responnya baik. Enak kan S2 mah nggak ada tugas apa-apa, pengenalan dosen ini, dosen matkul ini, pengenalan nanti tesis kayak gimana gitu. Walaupun kaget ya pertama udah bahas tesis kayak gitu, biar ada persiapan. Terus juga hari ketiganya tuh penutupan secara online lagi. Jadi secara online guys, enak kan. Kalau ospek S2 S3 mah santuy, kitui enak kan pokoknya mah. Jadi nggak usah pusing-pusing ngebahas tugas, bikin makalah, tugas kelompok, video dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah melewati itu semua gitu kan. Jadi santai kan. Nanti juga ada presensi kehadiran, apakah kita pernah melakukan ospek, buktinya apa kalau online, difotoin buktinya. Terus juga kehadiran secara online kayak gitu ada.
Kayak gitu guys, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan ngacung. Sebelum kita akan membahas tentang TPA, bahasa Inggris dan wawancara untuk syarat kelulusan kita. Oke guys, kita akan lanjut langsung ke bor ya. Ke bor biar aku cepet-cepet sholat. Teman-teman, Omat sekarang bawa buku, bawa catatan karena kita sekarang mau belajar, jangan sampai ini disia-siakan ya. Oke, kita akan bahas. Oke guys, kita akan lanjut membahas tes seleksi. Jadi ada beberapa yang bakal aku kasih bocoran. Aku bakal ngasih tips and trick yang aku paham ya, dan teman-teman juga jangan merasa cukup. Teman-teman harus menggali lagi, searching lagi, belajar lagi. Bahkan ada buku-buku tes TPA, bahasa Inggris untuk yang mau seleksi S2 dan S3 dan sebagainya. Makanya ini jangan sampai menjadi rasa yang cukup gitu ya belajar sama aku. Terus di sini aku nulis di board, kalau misal nggak kelihatan, makanya teman-teman nyiapin buku dan pulpen. Kenapa? Karena kalau ditonton doang itu nempelnya cuma beberapa persen. Tapi kalau teman-teman nulis juga itu bakal nempel. Terus juga bisa dibuka-buka sama teman-teman untuk latihan. Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Semangat gitu, ini penuh perjuangan karena anak aku lagi bobo, aku bisa ngonten. Kalau teman-teman responnya baik, nontonnya banyak, jadi aku semangat gitu kan. Ini 1 jam loh guys, jangan lupa subscribe sekarang, oke? Sekarang yang pertama itu ada TPA, kelihatan gak? Nah, miring ya. TPA itu singkatan dari tes potensi akademik. Nah, tes potensi akademik itu apa sih dan kenapa selalu muncul saat kita mau tes PNS, mau kuliah, mau kerja, itu seperti apa? Nah, tes potensi akademik ini adalah sebuah tes psikologi yang bisa memperlihatkan tentang kecerdasan psikologis kita gitu, konstruksi psikologis kita yang akan terlihat dari bagaimana kita mengisi soal-soal yang muncul. Nanti kita akan terlihat bagaimana kita memecahkan suatu masalah, problem solving, bagaimana memutuskan sesuatu, bagaimana menyusun strategi, memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang, dan sebagainya. Makanya TPA itu ada menjadi seleksi wajib untuk PNS, kerja, kuliah, dan sebagainya. Nah, TPA juga dibagi kepada beberapa. Yang satu adalah ada tes verbal. Tes verbal ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analogi. Nanti kita akan tes soalnya. Yang kedua itu ada sinonim. Sinonim apa? Sinonim persamaan, betul. Ada antonim. Antonim itu adalah lawan kata, ya. Terus TPA itu ada verbal. Yang kedua itu ada numerik atau angka guys, tapi angka-angka dasar kayak gini. Nantilah, ini mah kan jangan dibahas, padahal sekarang A kuadrat kali 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat kayak gitu-gitu, jadi gampang sebenarnya, itu basic banget. Tapi teman-teman juga harus belajar ya, karena ini banyak pembahasannya. Yang ketiga itu ada tes logika. Tes logika kita jalan atau enggak untuk memandang sesuatu masalah dan penyelesaiannya, seperti itu, logika. Yang keempat itu ada namanya gambar atau spasial. Kalian pernah kan soal kayak di sini ada titik, di sini ada panah, terus di sininya apa? Terus ini ada bulat ke sini, terus selanjutnya kemana? Kayak gitu gak sih? Sering kan kalian lihat soal-soal kayak gitu? Nah, itu ada di soal TPA. Nah, sekarang aku akan membahas dulu tentang TPA verbal, analogi, sinonim, dan antonim, karena banyak yang masih terjebak. Nah, ini juga perlu dilatih guys, anonim dan antonim ini perlu dilatih banget ya sama kita semua. Oke, kita akan bahas satu-satu. Jangan lupa apa? Subscribe. Oke guys, ini udah
udah dihapus, aku juga udah menulis beberapa soal karena aku nggak ngeprint, jadi aku tulis aja. TPA yang pertama itu ada analogi dari verbal pada. TPA verbal dari analogi. Nah, untuk analogi ini kita harus cerdas, kita harus pintar, menerawang, ya, memikirkan hubungan satu kata dengan satu lainnya. Hubungannya itu seperti apa? Contoh. Yang pertama ada soal gerbang titik 2 lokomotif. Gerbang titik 2 lokomotif. Udah soalnya tuh kayak gitu. Terus ada PG-nya. A, misal taksi titik 2 pengemudi, makanya tulis ya guys. B, kereta titik 2 masinis. C, pedati titik 2 andong. D, delman titik 2 kuda. Oke, sekali lagi ya. Kalau analogi itu tipsnya, pikirkan hubungan dari satu kata dengan kata lainnya. Ya, kalau nggak kelihatan aku bacain lagi. Gerbong titik 2 lokomotif. Pilihan yang sama itu apa? A, taksi titik 2 pengemudi. B, kereta titik 2 masinis. C, pedal titik 2 andong. D, pedati titik 2 andong. D, delman titik 2 kuda. Kalau kita lihat soalnya, gerbang titik 2 lokomotif sama dengan lokomotif ini tuh gerbong ya, bukan gerbang, gerbong guys. Gerbong titik 2 lokomotif. Nah, gerbong ditarik oleh lokomotif atau lokomotif menarik gerbong, ya, itu kan yang paling benar. Nah, sekarang kita cari jawaban yang sama. Yang A, taksi titik 2 pengemudi. Apakah taksi menarik pengemudi atau pengemudi menarik taksi? Enggak. Yang ada juga taksi pengemudi menarik mengemudi taksi gitu kan. Nah, yang ke B, kereta dan masinis. Kalau misal kereta api supirnya masinis, itu kalau misal di sininya itu pesawat titik 2 pilot, itu hal yang serupa. Berarti ini salah kan? Salah. Terus pedati titik 2 andong, salah juga. Yang D, delman titik 2 kuda. Nah, ini jawabannya. Kuda menarik delman. Betul? Atau kendaraannya kuda ditarik delman atau delman ditarik kuda. Sama halnya dengan gerbong ditarik oleh lokomotif. Paham? Jadi kita harus mengerti ini teh apa hubungannya tuh apa, sambungannya tuh apa. Gitu. Sampai sini paham? Kalau belum paham kita bahas soal nomor 2. Ya. Nomor 2. Babak titik 2 drama. Nah, babak titik 2 drama. Tulis babak titik 2 drama. Jawabannya yang mana yang paling benar? A, lagu titik 2 musik. Hati-hati ya, suka menjebak. B, bab titik 2 buku. C, pemandangan titik 2 pertunjukan. D, 5 kemudian puisi. Kita lihat dulu babak dan drama. Ini maksudnya kayak gimana nih? Babak dan drama. Oh, hubungannya ini. Babak itu babak 1, babak 2, babak 3 itu adalah hubungan bagian dari drama penampilan, ya, kayak gitu. Tunggu, ada telepon dulu. Maaf, tadi ada telepon dulu, katanya Dede bangun. Makanya kalian harus subscribe ya, ini perjuangan banget loh. Oke.
bagian dari musik? Bukan. Apakah bab bagian atau kumpulan-kumpulan dari buku? Apakah pemandangan bagian dari pertunjukan? Apakah rima bagian atau kumpulan-kumpulan dari puisi? Jawaban yang benar di komentar. Jawabannya adalah bab. Bagian dari buku, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu bagian dari buku. Sebagai halnya babak 1, babak 2, babak 3 itu bagian dari drama. Kayak gitu ya, paham? Kalau belum paham kita akan bahas lagi selanjutnya. Yaitu ada lagi nih tambahan kata lagi, sakit, titik 2 berobat, titik 2 sembuh. Nah, ini gampang nih. Kalau kita sakit, kita harus berobat. Kalau kita berobat sama dengan sembuh. Paham kan? Gampang kan keterkaitannya? Nah, kita cari di sini. Di sini kita baca aja ya. A, minum, titik 2 haus, titik 2 nikmat. Kalau kita minum, kita akan haus, terus itu membuat nikmat, salah. Terus, kalau kita yang B, kenyang, titik 2 lapar, titik 2 makan. Kalau kita kenyang, kita itu harus lapar, kita harus makan, salah. Yang ketiga, C, lapar, titik 2 makan, titik 2 kenyang. Yang artinya, kalau kita lapar, kita harus makan. Kalau kita makan, berarti kita bakal kenyang. Nah, betul kan? Berarti jawabannya C. Sebagaimana kalau kita sakit, kita harus berobat. Kalau berobat, kita akan sembuh atas izin Allah, ya. Itu paham. Nah, selanjutnya yang keempat nih, catat. Bakteri, titik 2 penyakit. Nah, kalau kita pahami, bakteri itu berarti menyebabkan penyakit atau sakit. Atau akibat dari bakteri itu bakal sakit, gitu kan. Nah, jawaban A, udara, titik 2 panas. B, api, titik 2 kebakaran. C, virus, kemudian plasma. Jawab. Oke, kayak gitu. Ya, itu adalah contoh analogi. Jadi kita harus memikirkan keterkaitannya, ya. Selanjutnya, udah analogi, kita akan bahas nomor 2, yaitu sinonim. Ya, kalau sinonim itu persamaan, pintar. Persamaannya 1. Nanti soalnya tuh cuma 1 kata aja. Kontemporer. Sinonimnya apa? Bisa ada bergantian, bersama-sama, atau berirama, atau bersifat lampau. Nah, kontemporer ini bersifat lampau atau bersifat semasa atau sewaktu, pada masa kini, pada masa modern, atau pada masa lalu. Jadi jawabannya itu lampau atau semasa, gitu kan. Terus yang kedua ada afirmasi. Sinonimnya apa? Afirmasi sinonimnya penerbitan, perlakuan, atau penegasan. Kalau afirmasi itu artinya konfirmasi, berarti yaitu jawabannya penegasan. Oke. Nah, selanjutnya itu ada soal ketiga, klarifikasi. Klarifikasi itu apa? Kita harus tahu A, permintaan, B, penjelasan atau pengakuan. Nah, jawabannya adalah penjelasan, mengklarifikasi. Artinya mengklarifikasi masalah soal ABC. Nah, artinya menjelaskan. Oke, aku udah ditelepon-telepon. Selanjutnya itu ada kebalikan. Contoh ya, contoh 1. Yang kedua ini ya, antonim. Antonim ini contoh 1 soalnya agul. Agul itu kayak bahasa Sunda ya, agul. Agul ini apa? Sombong atau bangga. Nah, kebalikannya apa? A, rendah diri. B, rendah hati. C, berkuasa. Oke, kita lanjut ya karena udah di gampang. Selanjutnya kasar. Gampang kan? Kalau kasar itu anonimnya berarti apa? 1, gradasi. B, halus. C, rata. Jangan kejebak. Berarti kalau kasar itu halus, bukan rata ya. Kalau antonimnya itu geradakan baru rata. Terus yang ketiga, gratifikasi. Gratifikasi apa nih, kan sering jangan ada gratifikasi gitu kan. Nah, itu apa? A, revisi. B, bonus. C, denda. D, hadiah. Jawab apa kalau gratifikasi antonimnya? Kalau gratifikasi kan artinya hadiah. Berarti selanjutnya itu adalah denda, jawaban atau antonimnya.
Oke, itu aja ya. Sebenarnya masih banyak untuk bahas tentang tadi bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu biasanya aku bahas aja karena udah dipanggil Dede. Bahasa Inggris itu biasanya bukan seperti soal S1 yang kayak sinonim ini apa, antonim ini apa, enggak. Lebih ke reading tentang materi-materi perkuliahan dengan bahasa-bahasa ilmiah. Jadi kita harus sering latihan baca-baca buku jurnal-jurnal bahasa Inggris gitu kan, kita biar lebih teliti, biar gak asing saat muncul di soal-soal bahasa Inggris, karena semuanya reading dan bahasanya bahasa ilmiah, bukan kayak speaking how are you today, yes I'm fine, dada itu nggak ada. Itu makanya itu bahasa ilmiah, itu bahasa Inggrisnya. Itu aja, paling harus sering latihan. Semoga teman-teman ada rezekinya untuk kuliah, karena insya Allah kuliah atau mencari ilmu itu adalah hanya orang-orang pilihan gitu kan, dan itu adalah bukti dari orang-orang beriman. Itu kata dosen aku saat aku down, capek jauh-jauh offline, ninggalin anak, ninggalin keluarga. Ternyata kata dosen aku, kalian itu adalah orang-orang pilihan gitu kan. Dan mencari ilmu itu bukan hanya di kampus, bisa kajian, bisa secara buku sendiri, buku atau online dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah dengan perkuliahan. Itu adalah ciri-ciri orang beriman, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman ya, dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah gitu. Terus kalau kita mencari ilmu itu, malaikat akan mengepakkan beribu sayapnya untuk melindungi kita di jalan Allah. Bahkan kalau kita meninggal di perjalanan saat mencari ilmu, kayak kasus kemarin anak SD lagi niat belajar di sekolah terus ketabrak, qadarullah gitu kan, itu insya Allah balasannya surga gitu kan, dan insya Allah kita juga menjadi jihad di jalan Allah. Terus juga semoga rezekinya Allah mudahkan, Allah berikan kemudahan untuk orang tua kita, untuk suami kita, untuk keluarga kita, untuk memberikan kita jalan bisa kuliah lagi, mencari ilmu S1, S2, S3 dimanapun kita berada. Yang terpenting adalah kita menjadi manusia yang bermanfaat. Jangan mencari gelar, jangan mencari penghargaan dari orang lain, niatnya karena Allah, karena gelar, nilai dan sebagainya itu hanya bonus. Kita niatnya karena Allah, biar kalau kita niatnya karena Allah itu ibadah dan balasannya bakal surga itu. Dan semoga dibalas yang lebih baik lagi. Itu aja mungkin guys sharing dari aku. Kita membahas tentang perkuliahan sampai tes-tesnya. Maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, teman-teman please share video ini biar aku semangat buat konten. Maaf kalau ada salah-salah, ditutup dengan doa. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.